Ruang lingkup mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Rekan-rekan sekalian, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ada beberapa ruang lingkup yang perlu dipahami tentang tata laksana mediasi di pengadilan. Yang pertama, secara normatif, mediasi di pengadilan itu dilaksanakan dalam prosedur acara di pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama. Jadi mediasi di pengadilan itu adalah sesuatu yang imperatif dalam prosedur acara khusus di peradilan umum dan peradilan agama, tidak mencakup prosedur acara di peradilan tata usaha negara. Kemudian, eh, pelaksana mediasi adalah para pihak berperkara. Jadi yang melaksanakan mediasi itu adalah pihak-pihak berperkara dan mediator yang ditunjuk atau ditetapkan oleh para pihak atau majelis hakim. Jadi di dalam mediasi itu pasti ada pihak berperkara dan ada mediator. Hanya saja mediatornya bisa non hakim, bisa hakim berupa hakim, bisa juga non hakim pegawai pengadilan atau non hakim dan non pegawai pengadilan atau mediator eksternal. Mediator yang melaksanakan mediasi ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Mediasi bersifat wajib ya dalam prosedur acara perdata untuk setiap perkara gugatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap perkara yang bersifat kontensius atau gugatan wajib dimediasi, ya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Mahkamah Agung. Nah, ada beberapa jenis perkara yang memang dikecualikan dari kewajiban untuk mediasi. Hal ini akan kami jelaskan di video berikutnya. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016, diatur juga bahwa selain mediasi sebagai proses yang wajib atau imperatif dalam proses acara di pengadilan negeri dan pengadilan agama, juga ada perdamaian sukarela. Jadi perdamaian sukarela ini adalah eh, perdamaian atau upaya damai yang diinisiasi oleh pihak berperkara setelah proses mediasi wajib gagal. Jadi, di tengah-tengah pemeriksaan perkara, jika para pihak menghendaki mediasi secara sukarela, maka mereka dapat mengajukan permohonan ke majelis hakim untuk dilakukan kembali atau dibuka kembali forum mediasi dengan menunjuk salah seorang dari majelis hakim sebagai mediator. Mediasi sukarela ini juga dapat dilakukan dalam tahapan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sehingga eh, Perma nomor 1 tahun 2016 ini dapat dikatakan memperluas cakupan mediasi ke melingkupi seluruh tahapan pemeriksaan perkara bahkan hingga ke upaya hukum guna memaksimalkan upaya damai yang diharapkan menjadi apa ya media bagi para pihak untuk mencapai resolusi terbaik atas sengketa yang mereka yang terjadi di antara mereka. Kemudian berikutnya, ruang lingkup mediasi lainnya adalah berkaitan dengan di mana mediasi itu dilaksanakan. Nah, pada dasarnya ada dua hal dalam terkait dengan tempat atau lokasi mediasi ini. Yang pertama adalah mediasi dilaksanakan di gedung pengadilan. Jika mediatornya adalah mediator hakim atau mediator non-hakim pegawai pengadilan, maka mediator harus dilaksanakan di gedung pengadilan. Tetapi, jika mediatornya adalah mediator non-hakim dan non-pegawai pengadilan atau mediator eksternal, maka para pihak dapat menyepakati mediasi dilaksanakan di gedung pengadilan atau di luar gedung pengadilan sesuai yang dikehendaki para pihak tersebut. Tentunya, jika mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, akan ada konsekuensi biaya yang ditanggung bersama oleh para pihak atau menurut kesepakatan. Sementara itu, jika mediasi dilaksanakan di gedung pengadilan, maka sepenuhnya tidak berbiaya kecuali mediatornya adalah mediator non-hakim dan non-pegawai pengadilan.
kalau non hakim dan non pegawai pengadilan ada biaya jasa mediator yang harus dibayarkan sejumlah yang disepakati atau ditentukan para pihak. Lalu kemudian eh, ada keterpisahan antara proses mediasi dan proses litigasi. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam mediasi, baik itu pengakuan, pernyataan-pernyataan, dokumen-dokumen yang diajukan, tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai acuan dalam memutus pokok perkara. Jadi kalau misalnya dia mengaku di proses mediasi bahwa itu adalah penyampaian penggugat misalnya, atau mengakui alasan-alasan yang diajukan dalam surat gugatan, maka pengakuan itu tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai landasan dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga semua catatan-catatan dalam proses mediasi harus dimusnahkan dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Berikutnya adalah mediasi Perma nomor 1 tahun 2016 ini juga mengakui dan mendorong adanya perdamaian di luar pengadilan. Artinya bahwa sebelum pihak mengajukan perkara ke pengadilan, ya pada saat terjadi sengketa di antara mereka, para pihak dapat menempuh proses mediasi, ya. Para pihak dapat menempuh proses mediasi di luar pengadilan melalui mediator yang bersertifikat, dan hasil dari perdamaian tersebut jika tercapai kesepakatan dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk dikukuhkan melalui putusan hakim sehingga menjadi akta perdamaian. Demikian beberapa ruang lingkup mediasi di pengadilan, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus kanal ini untuk berbagi, ya, dengan subscribe, share, like, and comment. Salam the 1 Minute of Law Studies.